warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore kali ini, kami akan membawakan tausiah yang insya Allah bermanfaat untuk adik-adik semua. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Prista. Oke, adik-adik semuanya. Tolong didengarkan ya adik-adik semuanya. Jangan ada yang main HP, oke? Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kakak akan memberikan tausiah. Nah, tausiahnya itu ada korelasinya dengan minggu lalu yang telah kakak Dimas sampaikan. Ada yang masih ingat gak? Minggu lalu kira-kira Kak Dimas sampaikan apa? Apa? Jajing. Ya, itu benar. Jajing, menghina, merendahkan, dan sebagainya. Nah, kira-kira adik-adik, itu jajing, merendahkan, atau mengejek, itu kira-kira perbuatan baik atau perbuatan buruk? Perbuatan buruk. Ya, ini kita ngomongnya mocking ya, merendahkan orang lain. Nah, kira-kira kalau perbuatan buruk itu ada akibatnya nggak sih? Oke, nanti kita akan cek bersama-sama ya nanti setelah kakak menyampaikan. Nah, jadi tausiah pada kesempatan kali ini, kakak akan menyampaikan mengenai tentang perbuatan baik. Perbuatan baik di sini nanti lebih ke arah yang general, lebih secara luas. Kalau kemarin kan Kak Dimas menyampaikan secara spesifik, mocking, menghina atau merendahkan. Nah, sekarang kakak di sini menyampaikan yang baik, maka kebaikan itu akan ke diri kamu sendiri, untuk dirimu sendiri. Sedangkan berbuat buruk itu juga akan untuk diri kamu sendiri. Nah, di sini diterangkan bahwa baik yang dimaksud itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan sunnah. Nah, kira-kira adik-adik, ini kita perbuatan baik. Kira-kira sholat itu perbuatan baik atau buruk? Baik. Suci. Nah, terus kira-kira bersabar itu kegiatan baik atau buruk? Baik. Nah, kira-kira terus bekerja keras itu kira-kira baik atau buruk? Baik. Nah, oke, baik. Nah, lalu kalau misalnya kita ngomong kotor, kira-kira perbuatan baik atau buruk? Buruk. Siapa yang di sini sering ngomong kotor? Odi. Nah, kita balik lagi ke masalah yang kasus tadi yang di awal. Nah, judging itu tadi kan adik-adik bilang bahwa judging, mocking, merendahkan itu perbuatan buruk. Nah, berarti kalau berdasarkan Al-Quran, berdasarkan yang sudah kakak terangkan barusan, itu pasti 100% akan ada akibatnya. Pasti itu, merendahkan orang itu pasti ada. Karena ini Allah sendiri yang ngomong, dituangkan di dalam Quran. Dan itu pasti. Nah, kakak mau kasih contoh. Jadi setelah yang telah kakak lalui dan berdasarkan ayat tadi, jadi itu kakak punya formula kesuksesan dunia akhirat. Ini kalau menurutku sih, jadi gini, ini kita analogi ya. Ini A, ini B ya. Ini A, ini B. Nah, A ini orangnya setiap hari melakukan kebaikan terus setiap harinya. Dia ngelakuin sholat, berikhtiar, nggak ngomong kotor, nggak pacaran dan sebagainya. Sedangkan yang B ini orangnya setiap hari hampir melakukan kejelekan, ngomong kotor, pacaran, boros, beli LV, beli Gucci. Bercanda. Ini tadi ini orang A yang selalu melakukan kebaikan setiap harinya, sedangkan ini orang B, orang yang selalu melakukan kejelekan, keburukan setiap harinya gitu. Nah, ini kalau dia tarik kurva kayak ini nih, baik ini kurva ya, ini garis gitu. Nah, ketika ini A ya, ini B ya, ketika A ini melakukan kebaikan, dia sholat ke masjid, berikhtiar dan sebagainya, ini tuh akan naik seperti ini. Dan orang yang B ini, karena dia selalu melakukan keburukan, nggak sholat, pacaran dan sebagainya, dia nggak kerja keras, malas, akhirnya akan turun seperti ini. Nah, nanti kurva ini akan kelihatan pada saat kalian udah dewasa, kayak kakak gini, kelihatan mana yang akan jadi orang-orang yang melakukan kebaikan terus
akan menjadi orang yang luar biasa. Sedangkan orang yang B ini karena setiap harinya dia melakukan kejelekan, dia akan apa? Dia akan menjadi orang yang luar binasa. Lihat kurvanya itu jauh banget, ya kan? Itu nanti akan terlihat pada saat kalian dewasa gitu. Nah, mungkin itu aja dari kakak. Mungkin ada yang mau bertanya nggak? Kalau gitu boleh nambahin pertanyaan? Iya. Silakan. Jadi tadi kan kita bicara kurva ya, ya bicara kalau baik ujungnya baik, kalau jelek ujungnya jelek. Nah gimana ya? Ada orang itu yang kerjanya nipu, terus korupsi, ada yang kerjanya berbuat jahat. Kalau kita bilangnya tuh nyalip-nyalip gitu ya kalau dalam bisnis. Tapi dia sukses Mas Tirta, punya rumah besar, punya teman banyak, ya kan? Itu namanya bagi-bagi duit, gitu kan? Nah itu gimana ya pandangannya dalam Islam Mas Tirta atau John Samuel? Nah, kita ini bagus ini pertanyaan kayak ini. Kalau menurut gue kayak karena kesuksesan tuh definisinya berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya ada orang tuh bilang kesuksesan tuh ya banyak duit, materialnya banyak, habis itu pakaiannya bagus, punya mobil mewah kayak gitu. Dan ada juga kesuksesan orang yang mendefinisikan sukses itu orang yang banyak membantu, orang yang suka memberikan berzakat atau berinfak kayak gitu. Nah, kalau di sini sebenarnya kalau menurut aku dan beberapa ada juga yang aku baca bahwa emang kesuksesan dalam Islam itu bukan cuma sekedar itu adik-adik. Kesuksesan itu adalah kesuksesan dunia akhirat gitu. Nah, kesuksesan dunia akhirat itu nanti yang menilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kita dan kita perlu tahu ya, maksudnya kalau emang ada orang yang punya banyak duit walaupun dia memang sering melakukan kejelekan gitu. Tapi di mata Allah apakah itu dianggap sukses? Apakah itu dianggap berhasil? Kan tidak. Nah, maka dari itu adik-adik kesuksesan yang paling baik adalah kesuksesan yang emang itu hablum minanas hablum minallah. Jadi kita sama Allahnya baik, sama manusia juga baik, mungkin itu kayaknya. Kami harap semoga adik-adik di sini dan kita semua bisa menjadi orang yang fastabiqul khairat. Tahu artinya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekian tausiah dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.